Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Sofata Kolbina dengan NIM 2521082 dari jurusan Tadris Bahasa Inggris, kelas Ilmu Kalam C. Di sini saya akan menjelaskan 12 aliran-aliran di dalam pembelajaran ilmu kalam. Aliran yang pertama adalah aliran Khawarij, yang mana aliran ini muncul pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Sekitar tahun 37 Hijriah terdapat pertentangan dari pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kemudian hal tersebut memicu timbulnya peperangan dari antara kedua belah pihak. Dari situ, sebenarnya peperangan yang tadinya akan dimenangkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, namun hal ini tuh digagalkan oleh salah satu panglima perang dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Amr bin As. Di sini Amr bin As mengusulkan untuk melakukan perdamaian dengan Al-Quran, atau yang biasa kita kenal sampai sekarang adalah peristiwa Tahkim. Di dalam perundingan Tahkim ini, pihak Muawiyah diwakilkan oleh Amr bin As dan pihak Ali bin Abi Thalib diwakilkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Di sini terdapat kelicikan dari pihak Muawiyah yang dilakukan oleh Amr bin As. Amr bin As ini mempersilahkan Abu Musa al-Asy'ari untuk berpidato terlebih dahulu mengenai hasil dari perundingan Tahkim tersebut. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari naik dan berpidato bahwa dia itu mengatakan sepakat untuk menurunkan Ali dari khalifah. Jadi kedua belah pihak itu tidak ada yang menjadi khalifah. Baik itu Muawiyah ataupun Ali, keduanya tidak menjadi khalifah. Kemudian Amr bin As tiba saatnya untuk berpidato. Dia mengatakan bahwa setuju dengan penurunan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Di sini timbul kelicikan, dia mengangkat Muawiyah untuk menjadi khalifah pengganti Ali. Akhirnya timbul perpecahan kelompok Ali. Terdapat 3 bagian kelompok dari Ali ini yang pecah, yaitu ada Khawarij, Syiah, dan juga netral. Yang akan kita bahas ini Khawarij. Di sini Khawarij yang tadinya menjadi pengikut Ali, dia berbalik menjadi penentang Ali karena dia beranggapan bahwa Ali ini tidak konsekuen untuk melakukan kebenaran. Akhirnya mereka pergi ke daerah Hururiyah yang terdapat di Kufah, Irak sana, dengan sekitar 12.000 orang. Mereka pergi ke daerah tersebut. Kemudian mereka memilih Abdullah bin Abi Wahab ar-Rasyidi sebagai imam pengganti Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia mendirikan suatu perkelompokan sendiri, dan seiring berjalannya waktu, mereka membuat ajaran-ajaran pokok mereka sendiri, yang mana mereka sudah terlepas dari ajaran Islam yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib. Di sini terdapat titik penyimpangan dari ajaran-ajaran Khawarij terhadap ajaran Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Titik penyimpangannya itu bahwa aliran Khawarij dari kelompok-kelompok mereka itu menganggap bahwa apa yang dilakukan orang-orang dalam lingkaran Tahkim yang mengikuti Tahkim tersebut, dia kafir karena dia telah melakukan dosa besar. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Mereka mengatakan seperti itu karena mereka menganggap bahwa orang yang telah melakukan dosa besar, dia itu kafir. Dan setiap kafir itu darahnya halal untuk dibunuh. Jadi orang yang melakukan dosa besar, dia itu wajib dibunuh menurut ajaran mereka.
itu kan bertentangan dengan ajaran Aswaja, yang mana di ajaran Aswaja itu orang yang melakukan dosa besar dia itu tetap Islam, dia itu disebut sebagai mukmin yang fasik, seperti itu. Selanjutnya adalah aliran Syiah. Ada yang mengatakan bahwa aliran Syiah ini sebenarnya sudah ada sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana setelah Rasulullah wafat itu terdapat kekosongan pemimpin. Kemudian para sahabat itu mengadakan musyawarah di Balai Sakifah dengan mengusulkan masing-masing kandidat dari golongan mereka. Yang pertama ada Sa'id bin Ubadah yang diusulkan oleh golongan Ansor. Kemudian dari golongan Muhajirin itu mengusulkan kandidatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari Bani Hashim itu mengusulkan Ali bin Abi Thalib sebagai kandidat mereka. Nah, dari situ muncullah ada golongan Syiah, yang mana golongan Syiah ini itu adalah golongan yang mendukung Ali. Di sini bisa dikatakan sebagai lahirnya golongan Syiah dan juga sebagai awal kekalahan dari golongan Syiah itu sendiri. Karena pada saat itu yang terpilih adalah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Kemudian singkat ceritanya Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini tetap menjadi khalifah, namun setelah kekhalifahannya Utsman bin Affan. Nah, dari situ pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini mendapat banyak sekali pertentangan-pertentangan, dan salah satu pertentangannya itu dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang berakhir pada peristiwa Tahkim. Di situ golongan Syiah mencuat kembali dengan mendukung Ali dan juga tetap menginginkan bahwa Ali dan keturunannya lah yang berhak menjadi pemimpin khalifah pengganti Rasulullah. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib ini wafat sekitar tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, golongan Syiah ini berseteru kembali dengan kelompoknya Muawiyah. Dia berebut kekuasaan. Golongan Syiah ini akhirnya merealisasikan keinginan mereka dengan mengangkat Hasan putra Ali sebagai imam mereka. Kemudian terdapat peristiwa Karbala, yang mana di peristiwa tersebut itu menjadikan Husain putra Ali terbunuh. Nah, setelah peristiwa itu akhirnya Syiah ini terbagi menjadi beberapa sekte. Di antaranya itu ada Syiah Isna Asy'ariyah, yang mana Syiah ini itu mempunyai tokohnya adalah Abu Dzar al-Ghifari dan juga Miqdad bin al-Aswad. Setelah itu juga terdapat Syiah Zaidiyah dengan tokohnya Abu al-Jarud Ziyad bin Abi Ziyad. Kemudian ada Sulaiman bin Jarir dan juga ada Al-Hasan bin Soleh. Dan yang terakhir itu ada Syiah Ghulat, yang mana Syiah Ghulat ini tokohnya adalah Abdullah bin Saba. Lah, kemudian Syiah ini juga mempunyai ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Aswaja. Lah, di antaranya itu golongan Syiah ini menganggap Ali bin Abi Thalib itu adalah imam. Kemudian dia menjadikan konsep imamah tersebut sebagai bagian daripada akidah. Sehingga ya dia menaruh konsep imamah ini sebagai rukun imannya. Selanjutnya adalah aliran Murji'ah, yang mana aliran ini itu muncul tidak lepas dari peristiwa Tahkim tadi. Di peristiwa Tahkim itu terpecah menjadi 3 kelompok. Ada Khawarij, Syiah, dan juga golongan yang netral. Ketika golongan Khawarij dan golongan Syiah itu saling menuduh dan saling mengkafir-kafirkan, golongan netral ini lebih memilih untuk tidak mau menentukan sikap siapa yang salah dalam peristiwa Tahkim tersebut. Mereka lebih menyerahkan semua keputusannya kepada Tuhan. Nah, dari histori ini lahirlah aliran Murji'ah dengan konsep dasar mereka sendiri, yang mana mereka itu tidak menganggap kafir semua golongan yang
terlibat di dalam peristiwa tahkim tadi. Golongan Murji'ah ini tuh menganggap mereka semua yang terlibat dalam peristiwa tahkim itu tetap mukmin karena mereka masih bersyahadat. Dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim tersebut merupakan orang-orang yang dipercayai dan tidak keluar dari jalan yang benar. Di sini aliran dari Murji'ah ini mempunyai ajaran bahwa iman itu lebih penting daripada amal. Hal ini yang menjadikan titik penyimpangan dari ajaran Murji'ah terhadap ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Golongan Murji'ah ini mendefinisikan iman itu hanyalah sebagai pembenaran di dalam hati dan juga lisan saja, namun tidak dengan amalan. Sehingga mereka menganggap bahwa pelaku dosa besar dia itu tetap dianggap sebagai mukmin yang imannya sempurna selama dia itu masih beriman. Jadi dia itu tidak memandang amalannya, meskipun amalan dia itu termasuk dosa besar, selama dia masih beriman, ya dia masih dianggap sebagai mukmin yang mempunyai iman sempurna. Hal ini bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana di ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu mendefinisikan iman sebagai pengakuan hati terhadap keesaan Tuhan, kebenaran Rasul-Rasulnya dan apapun yang dibawanya, kemudian disempurnakan dengan lisan ataupun ucapan dan perbuatan-perbuatan. Nah, untuk tokoh utama dari aliran ini sendiri, aliran Murji'ah ini adalah Hasan bin Bilal Muzni, Abu Salat Saman, dan juga Dirar bin Umar. Namun dalam perkembangan selanjutnya, aliran ini terpecah menjadi dua golongan, yaitu ada Murji'ah moderat dan juga Murji'ah ekstrem. Kalau Murji'ah moderat ini masih bisa diterima oleh aswaja, karena memang condong ke aswaja. Yang mana golongan Murji'ah moderat ini dipimpin oleh Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, dan juga Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Sedangkan yang ekstrem sendiri, itu ajaran-ajaran mereka itu lebih berlebihan. Jadi banyak penyimpangan dari aswaja, sehingga tidak bisa diterima oleh aswaja sendiri. Nah, golongan yang ekstrem ini dipimpin oleh Jaham bin Safwan. Selanjutnya adalah aliran Mu'tazilah. Pada mulanya terdapat ulama besar di daerah Irak yang bernama Hasan al-Basri. Yang mana Hasan al-Basri ini mendirikan pengajian. Di dalam pengajiannya itu terdapat seorang yang bertanya mengenai pelaku dosa besar. Sebelum Hasan al-Basri ini sempat menjawab, sudah terlebih dahulu dijawab oleh seorang yang bernama Wasil bin Atok. Di situ Wasil bin Atok mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu tidak mukmin dan juga tidak kafir. Setelah Wasil ini mengatakan hal tersebut, dia langsung meninggalkan majelis pengajian Hasan al-Basri. Setelah itu dia mengembangkan pendapatnya sendiri, yang mana sebenarnya pendapat tersebut itu berbeda dari pendapat gurunya. Dan dari situ akhirnya Wasil bin Atok ini membentuk aliran teologi baru yang dikenal dengan sebutan Al-Mu'tazilah. Di antara penyimpangan dari aliran Mu'tazilah ini sendiri, antara lain yang pertama, bahwa aliran Mu'tazilah ini mereka mempunyai konsep rukun Islam sendiri. Di antaranya ada Al-Tauhid, ada Al-Adl, ada Al-Manzilah Baina Manzilatain, kemudian ada Al-Wa'id bin Al-Wa'id, kemudian ada Al-Amr bi Al-Ma'ruf, An Al-Nahyan Al-Munkar. Sedangkan di dalam aswaja sendiri, rukun Islam itu terdapat 5, yang mana diantaranya adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga haji.
Selanjutnya adalah aliran Qadariyah dan juga aliran Jabariyah. Kedua aliran ini muncul akibat dari peristiwa tahkim tadi, yang mana pada mulanya pembahasan mereka itu mengenai tentang politik, kemudian beralih pada pembahasan mengenai teologi. Nah, dari pembahasan mengenai teologi ini muncullah persoalan terkait apakah perbuatan manusia itu tergantung pada manusia itu sendiri atau melainkan dari kehendak Tuhan. Dari situ akhirnya muncul dua golongan ini, dua aliran baru, yaitu aliran Qadariyah dan juga aliran Jabariyah. Yang pertama akan saya bahas adalah aliran Qadariyah, yang mana aliran Qadariyah ini didirikan oleh Ma'bad al-Juhaini dan Ghailan al-Damashqi. Pada aliran ini itu mengemukakan bahwa manusia itu memiliki kebebasan dalam perilakunya, dalam perbuatannya. Jadi perbuatan manusia itu tergantung pada diri mereka sendiri, karena manusia memiliki suatu kebebasan untuk menentukan cara hidup mereka sendiri sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan aliran Jabariyah memiliki pendapat yang lain. Aliran Jabariyah ini didirikan oleh Al-Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan, yang mana pada aliran ini mengemukakan bahwa manusia itu tidak memiliki kebebasan untuk berkehendak. Jadi semua perbuatannya itu tergantung dengan Tuhan. Titik penyimpangan dari kedua aliran ini, yang pertama adalah Qadariyah. Itu titik penyimpangannya, Qadariyah ini lebih positively. Jadi pada aliran Qadariyah ini mereka mau bahwa ya setiap hasil dari usaha itu tergantung dengan usaha mereka sendiri. Jadi kalau mereka berhasil ya tergantung dengan usahanya, mereka nggak berhasil juga itu usaha mereka sendiri kayak gitu. Bukan dari kehendak Tuhan. Karena memang manusia itu memiliki kehendak untuk menentukan cara hidupnya sendiri. Lah sedangkan titik penyimpangan dari aliran Jabariyah itu mereka ya kayak tidak usaha gitu, tapi mereka menyerahkan semuanya pada Tuhan karena mereka percaya bahwa perbuatan manusia itu tergantung pada Tuhan. Jadi entah itu mereka berhasil mereka atau bahkan diberikan tidak keberhasilan, yaitu memang sudah kehendak dari Tuhan kayak gitu. Lah kenapa hal ini itu menjadikan penyimpangan terhadap Aswaja? Iya, karena Aswaja malah memiliki pemikiran kebalikan dari mereka semua. Aswaja ini berpikiran bahwa ya usaha itu didampingi dengan berdoa. Maksudnya itu tetap diserahkan kepada kehendak Tuhan. Manusia itu wajib untuk berusaha. Ya tetap berusaha, kemudian semua usahanya itu diserahkan pada kehendak Tuhan. Jadi seberat apapun kalian berusaha, jika Tuhan itu tidak berkehendak, ya maka tidak akan ada hasilnya. Hasilnya itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Begitu sebaliknya, kalau memang Tuhan sudah berkehendak, maka hasilnya bisa sesuai dengan kita, dengan apa yang tadi kita usahakan. Seperti itu. Selanjutnya adalah aliran Al-Asy'ariyah, yang mana aliran ini didirikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari yang merupakan salah satu pengikut dari aliran Mu'tazilah yang kemudian menyatakan keluar dari aliran Mu'tazilah karena beberapa sebab. Antara lain karena Abu Hasan Al-Asy'ari ini tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh gurunya mengenai persoalan tentang mukmin, kafir, dan juga anak kecil. Kemudian seiring berjalannya waktu di dalam pengembaraannya dan juga pengalaman spiritualnya, Abu Hasan Al-Asy'ari ini menemukan kebenaran yang hakiki yang terpancar dari dalam hatinya. Menurutnya kebenaran inilah yang harus dimunculkan pada umat Islam di kala itu. Sehingga dari sini Abu Hasan Al-Asy'ari mendirikan aliran Al-Asy'ariyah ini. Di antara pokok-pokok ajaran dari aliran Al-Asy'ariyah adalah yang pertama tentang sifat Tuhan. Menurut aliran Al-Asy'ariyah ini, setiap muslim wajib mengakui adanya sifat Tuhan yang qadim. Kemudian tentang keadilan Tuhan.
Menurutnya, keadilan Tuhan itu di mana Tuhan ini menempatkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya. Kemudian tentang akal dan wahyu. Menurutnya bahwa manusia itu mempunyai akal, dan akal manusia itu tidak sampai pada kewajiban mengetahui Tuhan. Namun manusia dapat mengetahui kewajiban tersebut melalui wahyu. Terus ada teori kasb, dan juga menurut mereka Tuhan itu bisa dilihat pada hari kiamat. Terus mengenai konsep iman menurut mereka adalah tasdik dan juga ikrar. Dan Al-Quran menurut mereka adalah qadim. Selain itu, mereka juga menganggap pelaku dosa besar itu bukanlah kafir, tapi mereka menganggapnya sebagai mukmin yang fasik. Nah, kemudian di mana sih titik penyimpangan dari aliran ini terhadap aliran Aswaja? Salah satunya adalah sifat Tuhan. Karena mereka, aliran Al-Asy'ariyah ini mengakui sifat Tuhan itu hanyalah 7 ataupun sebagian dari sifat-sifat saja. Karena mereka menetapkan sifat-sifat Tuhan tersebut hanya yang pas dengan akal mereka, sehingga mereka tetapkan. Lah, hal ini menyimpang dari aliran Aswaja, karena ajaran Aswaja itu yang mana setiap muslim, setiap mukmin itu wajib mengetahui adanya aqaid 50 ataupun aqaid 50, yang mana diantaranya terdapat 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, dan 1 sifat jaiz Allah. Kemudian juga ada 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil Rasul, dan 1 sifat jaiz Rasul. Selanjutnya adalah aliran Al-Maturidiyah, yang mana aliran Al-Maturidiyah ini didirikan oleh Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi. Sebenarnya aliran ini munculnya itu sama dengan waktu munculnya aliran Asy'ariyah, karena kedua aliran ini itu merupakan sama-sama reaksi dari munculnya aliran Al-Mu'tazilah. Namun cuma berbedanya aliran Al-Asy'ariyah ini muncul di daerah Irak sana, dan aliran Al-Maturidiyah ini muncul di Samarkand, Basroh. Nah, di antara ajaran-ajaran daripada aliran Al-Maturidiyah ini sendiri itu bahwa Tuhan mempunyai sifat, kemudian janji dan ancaman Tuhan itu kelak akan terjadi. Selain itu, Al-Quran itu bersifat qadim. Kemudian dia beranggapan bahwa orang pelaku dosa besar itu tetap mukmin. Soal pembalasannya yaitu tergantung pada Tuhan, terserah Tuhan. Selanjutnya adalah aliran Wahabiyah, yang mana aliran ini tuh pertama kali muncul di Arab Saudi sana, yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana di dalam pengembaraannya ke berbagai daerah untuk menuntut ilmu, Muhammad bin Abdul Wahab ini menemukan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan ajaran Islam, diantaranya seperti syirik, bid'ah, dan juga khurafat. Nah, dari sini akhirnya Muhammad bin Abdul Wahab ini mencetuskan reformasi Islam yang kemudian menjadi sebuah gerakan. Dan Wahabi ini dianggap sebagai gerakan yang ultra konservatif, keras, dan juga berusaha untuk mempertahankan ajaran-ajaran Islam yang mutlak, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian untuk titik penyimpangan dari ajaran-ajaran Wahabi terhadap ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah diantaranya adalah soal tawasul ataupun perantara di dalam doa. Di Wahabi, tawasulnya itu dengan asma wa sifat, a'malus sholihah, dan juga birojulin sholih, ataupun boleh bertawasul kepada orang-orang sholeh yang masih hidup. Nah, hal ini yang menjadikan titik penyimpangan terhadap Aswaja, karena Aswaja menganggap bahwa kita itu boleh bertawasul kepada waliullah yang sudah meninggal. Hal ini menjadikan perdebatan yang mana Wahabi itu menganggap perilaku tersebut sebagai syirik akbar. Selain itu, titik penyimpangannya lagi bahwa Wahabi ini menganggap
bahwa Allah itu akan turun di sepertiga malam terakhir dan turunnya itu secara zatnya. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri ya memang mempercayai bahwa Allah itu menurunkan rahmat pada sepertiga malam terakhir, tapi bukan secara zatnya. Yang turun itu rahmatnya. Selanjutnya adalah aliran Ahmadiyah, yang mana aliran ini didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Dan Mirza Ghulam Ahmad ini merupakan seorang yang berasal dari keluarga terhormat, yaitu Kerajaan Mongol. Pada mulanya, Kerajaan Mongol ini mengalami kemunduran sehingga hancur tanpa sisa. Dari situ, ayahnya Mirza Ghulam Ahmad meminta Mirza Ghulam Ahmad untuk mengembalikan kejayaan dari Kerajaan Mongol. Yang diminta bukanlah kejayaan secara duniawinya, namun yang diminta kejayaan rohaninya. Sehingga Mirza Ghulam Ahmad ini didatangkan seorang guru untuk mengajarnya mengaji Al-Quran. Pada masa Mirza Ghulam Ahmad ini banyak perlawanan terhadap Islam, sehingga ia menuliskan buku yang berjudul Barohin Ahmadiyah, yang mana di dalamnya itu mengungkapkan tentang keluhuran dan juga keindahan Islam, serta Mirza Ghulam Ahmad ini memberikan tantangan kepada seorang yang selain agama Islam dengan syarat barang siapa yang bisa membuktikan keluhuran dan keindahan yang melebihi dari agama Islam, maka ia akan diberikan hadiah sebesar 10.000 repes. Namun di situ tidak ada satupun yang berhasil dengan tantangan tersebut. Dengan begitu, akhirnya Mirza Ghulam Ahmad dibaiat oleh sekitar 40 orang. Nah, dari situ mulailah didirikan yang namanya aliran Ahmadiyah. Titik penyimpangan aliran ini terhadap Aswaja adalah Ahmadiyah ini mereka menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi. Sedangkan di Aswaja sendiri menganggap ya bahwa Nabi Muhammad SAW lah yang menjadi nabi terakhir. Selanjutnya adalah aliran LDII, yang mana aliran LDII ini didirikan oleh Muhammad Madigol. Pada mulanya Muhammad Madigol ini menuntut ilmu di salah satu pesantren pertamanya, yang mana di situ menggunakan model sufi. Setelah itu dia berpindah ke pesantren lainnya dan lebih lama mondoknya di pesantren yang kedua ini, karena dia lebih menyukai ilmu bid'ah dan juga ilmu perdukunan yang ditawarkan di dalam pesantren tersebut. Dari situ kemudian dia mendirikan aliran LDII. Jauh sebelum namanya menjadi LDII, sudah terlebih dahulu terdapat nama Lemkari dan juga Yakari. Hal ini disebabkan mereka itu mengganti namanya tersebut karena untuk melancarkan takiyah mereka terhadap umat-umat Islam lainnya, sehingga eksistensinya dan juga keamanan mereka itu dapat terjaga. Titik penyimpangan daripada aliran LDII terhadap aliran Aswaja adalah bahwa LDII ini menganggap siapapun yang tidak masuk LDII selain LDII, dia dianggap kafir dan juga najis. Sehingga jika ada seseorang selain LDII masuk ataupun menginjakkan kakinya di masjid LDII, maka akan langsung dibersihkan karena mereka menganggapnya itu najis. Selanjutnya adalah aliran MTA ataupun Majelis Tafsir Al-Quran.
Di dalam profil resminya, MTA ini didirikan oleh Abdullah Tufail, yang mana Abdullah Tufail ini merupakan seorang dai dan juga saudagar, sehingga dia itu memiliki kesempatan untuk berkeliling ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Di dalam pengembaraannya, Abdullah Tufail ini gelisah terhadap kondisi umat Islam yang terpinggirkan. Menurut pandangannya, hal tersebut disebabkan karena mereka itu jauh dari Al-Quran. Dari situ, akhirnya Abdullah Tufail ini mengadakan pengajian mengenai tafsir Al-Quran. Pertama kali pengajiannya tersebut dilaksanakan di Kampung Semanggi, Pasar Kliwon. Di sana, Abdullah Tufail ini mendapatkan respon baik dari masyarakatnya, sehingga dari situlah merupakan cikal bakal berdirinya aliran MTA ini. Titik penyimpangan dari aliran MTA ini ataupun Majelis Tafsir Al-Quran yang mana terletak pada kaidah tafsirnya. MTA ini tidak menggunakan kaidah tafsir yang benar, yang mana di dalam Aswaja itu kan kayak menggunakan kaidah tafsirnya itu Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Sedangkan di MTA ini mereka membuat kaidah tafsir sendiri sehingga banyak terjadi kekeliruan di dalamnya.